Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, kewarasan, keberkahan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Selamat datang di pembelajaran IPA kelas 9 tahun ajaran 2020-2021. Berjumpa lagi dengan Ustazah Dani di kelas 9 ini. Sebelum Ustazah masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ustazah ingin mengingatkan kalian materi IPA kelas 9 semester 1 yang akan kalian pelajari. Ada 5 bab. Yang pertama, tentang sistem reproduksi pada manusia. 2. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. 3. Pewarisan sifat. 4. Listrik statis. Dan 5. Rangkaian listrik. Oke, kita langsung masuk ke materi bab yang pertama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Nah, Ustazah ada gambar. Ya, coba kalian perhatikan urut-urutan gambar yang ada di layar kalian. Mulai dari awal menikah, kemudian wanitanya hamil, kemudian punya anak, dari yang anaknya 1, kemudian jadi anaknya 2, dan yang terakhir adalah mereka sudah menjadi tua. Nah, kira-kira kalau Ustazah memberikan gambar yang seperti ini, apa sih yang ada di bayangan kalian? Ya, betul sekali. Bentuk sebuah keluarga, ya, dari yang awalnya cuma berdua, kemudian jadi berempat. Nah, ini bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana si wanita bisa hamil? Kemudian bagaimana juga seorang anak yang awalnya bayi, kemudian seiring berjalannya waktu dia bisa menjadi dewasa. Nah, semua ini akan kita pelajari pada sistem reproduksi manusia. Nah, materi apa saja yang akan kalian pelajari pada sistem reproduksi manusia? Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang pembelahan sel. Kemudian, struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan spermatogenesis, struktur dan fungsi organ reproduksi wanita dan oogenesis, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan, yang terakhir kelainan atau penyakit, dan upaya menjaga kesehatan sistem reproduksi manusia. Kita mulai yang pertama, pembelahan sel. Apa sih yang dimaksud dengan pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Contohnya seperti ini. Kalian lihat bagian dari atas itu awalnya adalah 1 sel. Kemudian dia akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel. Nah, sel anak ini dia akan mengalami pembelahan lagi menjadi 2 sel lagi. Nah, begitu seterusnya selama manusia hidup. Ya, selama manusia hidup, dia akan terus mengalami pembelahan sel. Nah, apa sih tujuan pembelahan sel? Nah, coba perhatikan, Ustazah punya gambar ini. Ya, kalau kalian lihat gambar seperti ini, ya, urut-urutan gambar yang seperti ini, apa sih yang kalian bayangkan? Ya, betul sekali. Tumbuh atau pertumbuhan. Dari yang awalnya bayi merangkak, kemudian dia akan menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang remaja, kemudian akan menjadi dewasa. Berarti namanya apa? Tujuan pembelahan sel yang pertama itu adalah untuk pertumbuhan. Kemudian yang kedua, nah ini Ustazah ada gambar luka. Coba kalian perhatikan di hari pertama. Lukanya itu lebar ya, kemudian merahnya itu merata. Kemudian gambar yang kedua, yang kanan, hari ke-6 itu lukanya sudah semakin memudar. Ya, semakin kecil. Kemudian hari ke-12 sudah hampir hilang. Nah, kalau ada semacam ini, luka dari yang awalnya besar, kemudian semakin hari semakin hilang, apa yang kalian pikirkan? Nah,
Betul sekali. Tujuan pembelahan sel berikutnya adalah untuk perbaikan sel. Nah, untuk yang gambar ketiga, apa ini? Ya, seperti gambar yang awal tadi ya, di awal tadi, slide awal. Nah, ini ada suami dan istri, kemudian dia menikah dan menghasilkan keturunan. Nah, ini berarti tujuan pembelahan selnya untuk apa? Ya, untuk reproduksi. Selanjutnya, nah, pembelahan sel itu terbagi menjadi dua. Ada mitosis dan ada meiosis. Kita mulai dari yang pertama, mitosis. Mitosis merupakan pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik atau sama persis seperti sel induknya. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual itu adalah reproduksi secara tidak kawin. Ya, contohnya misalnya membelah diri seperti yang terjadi pada amoeba atau paramecium. Kemudian jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Nah, di sini ada tahapan-tahapan mitosis. Ya, dari yang pertama namanya interfase, kemudian profase, metafase, anafase, dan yang terakhir telofase, atau kalian bisa menyingkatnya dengan IPNAT. Nah, sebelum Ustazah masuk ke pembelahan sel mitosis, ya, ini Ustazah ingin mengingatkan kalian lagi tentang bentuk sel. Ini adalah bentuk sel hewan. Nah, untuk pembelahan sel nanti yang sangat berperan penting itu adalah sentromer dan nukleus. Ya, sentromer dan nukleus. Nukleus itu apa? Nukleus itu adalah inti sel. Oke, kita masuk ke fase pertumbuhan pada mitosis atau biasa disebut sebagai fase interfase. Interfase merupakan tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Jadi, yang berubah nanti adalah yang di dalam selnya. Adapun bentuk selnya, dia tidak akan mengalami perubahan. Kemudian, interfase terdiri atas 3 fase, yaitu G1 atau GIP1, S atau sintesis, dan G2 atau GIP2. Fase G1 terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Kalian bisa lihat di gambar yang ada di bawah G1. Kemudian, fase S terjadi proses replikasi DNA atau penggandaan DNA. Kemudian, fase G2 terjadi pertumbuhan organel sel. Ya, di gambar ya, bisa dilihat ada G1, S, dan G2. Oke, kita masuk ke profase. Nah, kalian sambil melihat animasinya, Ustazah menjelaskan ya. Di sebelah kanan itu ada animasi tentang proses atau fase profase. Pada profase yang terjadi, pertama, benang-benang kromatin ya, itu memendek dan menebal membentuk kromatid. Ya, nanti kalian perhatikan. Ya, nah seperti ini, jadi benang-benang kromatinnya memendek kemudian menebal membentuk namanya kromatid. Ya. Kemudian kromatid berpasangan membentuk kromosom. Jadi X itu adalah merupakan kromosom. Yang ketiga, pada sel hewan sentriol mengalami pembelahan. Ya, yang di bawah yang warna orange itu ya, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, kalian nanti lihat. Nah, ini menuju kutub yang berlawanan. Yang keempat, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Jadi, membran inti selnya itu
lama-lama akan menghilang. Nah, bisa dilihat. Nah, itu mulai hilang ya. Kemudian yang terakhir, benang-benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster bintang. Itu ya. Jadi sambil kalian lihat pada proses animasi yang ada di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini adalah profase. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum lanjut ke berikutnya, ini Ustazah ada gambar kromosom. Ya, ada gambar kromosom. Yang sebelah kiri itu adalah kromosomnya. Nah, itu ada short arm. Short arm itu artinya adalah lengan yang pendek. Kemudian ada centromere, ya, bagian tengah. Kemudian yang bawah itu ada long arm atau tangan yang panjang atau bagian yang panjang. Nah, kromosom yang sebelah kiri pada saat duplikasi DNA dia akan membentuk sister kromatid atau akan membentuk kromatid kompleks, bukan kompleks ya, inti atau saudara, atau salinan kromosom. Yang kedua, metafase. Pada metafase yang pertama terbentuk benang spindle kromosom yang terlihat semakin jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Meta artinya tengah ya. Jadi kalau untuk mengingat-ingat pada tahap metafase kromosom itu berada di tengah daerah ekuator sel. Kemudian setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya yang tadi kalian lihat ya, sentromer. Kemudian pada setiap sentromer ada 2 kinetochore yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle pada ini sentromer yang kanan dan kiri. Pada tahap anafase, benang-benang spindle mulai memendek. Kemudian masing-masing kromatid menuju kutub yang berlawanan. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini kromatidnya sudah mulai menuju kutub yang berlawanan. Nah, seperti ini. Ini adalah tahap anafase. Kalau untuk mudah mengingatnya sih A itu away ya, pergi gitu ya. Jadi berpisah. Nah, kemudian pada tahap ini mulai terjadi proses sitokinesis atau pemisahan sitoplasma. Selanjutnya ada telofase, tahap yang terakhir. Pada tahap ini, kromatid telah sampai di kutub yang berlawanan. Kemudian kromatidnya menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Nah, pada tahap ini terbentuk kembali membran nukleusnya. Jadi membran inti selnya mulai terbentuk kembali. Dan sitokinesis selesai, maka terbentuklah 2 sel anakan. Nah, bisa kalian lihat pada animasi di sebelah kanan gambar kalian. Nah, kurang lebih tahap-tahap pada proses mitosis itu dianimasikan semacam ini. Profase, metafase di tengah, anafase berpisah, telofase terbentuk membran inti, kemudian terjadi sitokinesis. Nah, seperti ini untuk pembelahan mitosis. Kita lanjut ke pembelahan sel yang kedua, yaitu meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga 1 sel diploid atau 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis.
Nah, pada pembelahan meiosis terjadi 2 kali proses meiosis. Meiosis 1 dan meiosis 2. Untuk tahapnya sama seperti pada pembelahan mitosis, hanya perbedaannya kalian tinggal menambahkan angkanya saja. Kalau pada meiosis 1, kalian tinggal menambahkan profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian pada meiosis 2, kalian tinggal menambahkan angka 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Prosesnya tahapnya sama seperti pada pembelahan mitosis. Kita langsung saja ya. Fase pembelahan meiosis pertama. Pada profase 1, membran inti mulai menghilang. Kemudian terbentuk gelondong pembelahan. Yang ketiga, kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Jadi kalau kalian lihat itu kromosom homolognya saling berpasangan. Kayak yang bisa kalian lihat yang ungu dan yang biru, nah itu masing-masing kromosom homolog dia saling berpasangan, ungu dengan biru. Kemudian, pada tahap profase ini terjadi pindah silang atau crossing over. Terjadi pindah silang. Kalian bisa amati ya, ketika 2 kromosom homolog saling berpasangan, nah terjadi perpindahan silang atau crossing over, yaitu pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatidnya. Jadi ini kalian lihat yang dilingkari itu satu segmen dari kromosom yang ungu berpindah pada kromosom yang biru. Begitu pula sebaliknya, segmen kromosom pada yang biru berpindah pada kromosom yang ungu. Ini namanya crossing over atau terjadi pindah silang. Pada metafase 1 ini sama seperti pada metafase di mitosis. Jadi kromosom homolognya yang tetrat itu berarti 4 ya. Karena tadi saling berpasangan ya. Kromosom homolognya saling berpasangan. Nah, ini bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Nah, ini bisa dilihat tuh, kromosom homolognya yang berpasangan tadi berada di bidang ekuator. Kemudian masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindle pada bagian sentromernya. Benang spindle itu yang mana? Yang kuning. Yang seperti aster atau bintang ya. Selanjutnya anafase 1. Pada anafase 1, kromosom homolog ditarik oleh benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah, yang tadinya 4 kemudian dia berpisah menjadi 2-2. Dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kemudian membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Dan tujuan dari anafase 1 yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Nah, pada anafase 1 ini terjadi pengurangan isi kromosom yang awalnya 2N menjadi N. Selanjutnya telofase 1. Pada telofase 1, retikulum endoplasmanya membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus inti mulai terbentuk. Kemudian terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Kita masuk ke fase pembelahan meiosis 2. Nah, pada profase 2, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Ya, tadi setelah terbentuk sel anakan 2, kemudian tidak berhenti. Fasenya berlanjut lagi ke pembelahan meiosis 2. Nah, pada profase 2 ini membran nukleusnya atau membran intinya menghilang kembali.
kemudian sentrosomnya dan sepasang sentriolnya membelah dan memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan muncul kembali benang spindlenya. Kemudian untuk waktunya ini lebih singkat daripada tahap-tahap yang lainnya. Metafase 2. Pada metafase 2, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Pada tahap anafase 2, yang bisa kalian lihat, spindle yang warna kuning ya, menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Kemudian pada akhir anafase, membran inti sel mulai melekuk, atau membran sel mulai melekuk. Nah, yang terakhir proses telofase 2. Pada tahap ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Kemudian terjadi proses sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Nah, kurang lebih untuk pembelahan meiosis itu animasinya semacam ini, kurang lebih ya. Kalau kalian ingin mencari video yang lebih detail lagi, ya silahkan, banyak sekali ya video-video yang ada di YouTube, kalian bisa belajar dari situ. Oke, sudah dari Ustazah tentang pembelahan sel. Ustazah harap kalian bisa lebih memahami materi ini dengan adanya animasi-animasi yang sudah Ustazah sertakan tadi. Oke, untuk selanjutnya Ustazah ada tugas untuk kalian. Tugas yang pertama itu buatlah rangkuman dalam buku catatan kalian tentang perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis dengan cara melengkapi tabel yang ada di bawah ini. Nah, kemudian setelah selesai kalian isi, kalian foto dan kalian kirimkan ke link tugas pembelahan sel yang ada di deskripsi. Batas waktu pengumpulan 20 Agustus 2020 pukul 23.55. Jadi ada banyak waktu kalian untuk mengerjakan tugas pertama ini. Kalian bisa cari referensi di mana saja. Saya harap tidak ada yang tidak mengumpulkan. Ya. Kemudian tugas yang kedua, kerjakan soal post-test pada Google Form dengan link post-test pembelahan sel yang ada di deskripsi. Jadi setelah video ini selesai, kalian bisa langsung mengerjakan soal post-test yang ada di link di deskripsi. Tiap siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali dan batas waktu pengerjaan sampai pukul 23.55. Kemudian untuk tugas yang ketiga, silakan kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang struktur dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita, menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan melalui berbagai macam referensi yang kalian ketahui. Ustazah harap kalian mau belajar ya. Oke, sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan, Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang masih belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan lewat komentar di bawah atau bisa langsung menghubungi Ustazah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sampai jumpa di pertemuan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.